untuk KIP bisa jalur mana? Baik, sebelumnya di sini saya perkenalkan dulu program studi apa saja yang ada di Politeknik Indonesia Pasar Minggu. Yang pertama di sini ada jenjang pendidikan sarjana terapan atau D4, yaitu ada administrasi bisnis internasional dan bisnis digital. Untuk program studi sarjana terapan ini, dia ini berkuliah selama 4 tahun. Sedangkan ada juga jenjang pendidikan diploma 3. Di sini ada jurusan administrasi bisnis, komputerisasi akuntansi, sama manajemen informatika. Kalau diploma 3 ini atau D3, dia jenjang kuliahnya selama 3 tahun. Sebelumnya saya nanya nih ke kakak tuh SMK-nya lulusan apa ya? Kemarin saya lulusan komputer. Oh, kalau ini pas banget ini kalau lulusan komputer, kakaknya bisa ambil di jurusan komputerisasi akuntansi yang cocok dengan jurusan kakak sebelumnya. Gitu kak. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau untuk jalur KIP bisa lewat jalur mana, Kak? Baik, kalau untuk KIP di sini Politeknik IPB Pasar Minggu ini kerjasama dengan pemerintah dalam pembuatan KIP kuliah. Kalau KIP kuliah, kakak ini harus ini dulu tes seleksi. Kalau tes seleksinya lolos, baru kakak bisa mendapatkan KIP kuliah gitu. Kalau KIP kuliah nanti 100% biaya kuliahnya itu dibayarkan oleh pemerintah. Gitu Kak. Di sini kita ini ada 3 jalur untuk berkuliah di sini. Yang pertama ini ada jalur reguler. Jalur reguler itu adalah jalur untuk kuliah pagi atau siang. Dia ini cocok untuk lulusan baru seperti kamu. Nah, kalau untuk yang non reguler ini adalah untuk kuliah yang sambil kerja. Jadi dia ini kuliahnya malam dari jam setengah 7 sampai jam 10. Nah, kalau untuk yang jalur LPL, dia ini biasanya yang sudah memiliki pengalaman 2 tahun kerja. Jadi dia bisa mendapatkan biaya yang lebih ringan, seperti itu. Kalau semisal saya nggak lulus jalur KIP nih, Kak, Iya. saya boleh ngambil jalur apa nih? Baik, kalau misalkan nih kakak nggak lulus KIP, saya akan merekomendasikan untuk ke yang non reguler dan yang RPL karena biaya tersebut ini lebih ringan dibandingkan yang reguler. Kalau yang ini kan kakak bisa sambil kerja, ya kan? Jadi bisa dibantu dari kerjanya. Kalau untuk biaya yang non reguler itu kita itu biaya per semesternya di 5.500.000 per semester dan itu bisa dicicil, tenang aja. Misalkan nih kakak ada registrasi sekian, nanti sisanya itu bisa dicicil per bulannya, seperti itu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa saja sih yang didapat dari biaya pendidikan. Yang didapat itu ada yang pertama ada bahan ajar, lalu ada SKS, UTS dan UTS, lalu ada konsultasi akademik dan karir, dan ada praktek lab dan kegiatan UKM sama training soft skill. Nah, yang pasti kalau di LP3 ini ada penempatan kerja setelahnya gitu Kak. Kalau misalkan untuk jalur reguler, biayanya berapa, Kak? Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk jalur reguler. Untuk jalur reguler, ini bisa saya sambil tulis ya, biar jadi emasnya nanti bisa kasih tahu ke orang tuanya. Ini kalau untuk reguler, dia ini biaya per semesternya itu adalah 8,5 juta, ya kan? Biaya per semester dia 8.500.000. Nah, untuk biaya registrasi awalnya dia kena 3 juta nih. Registrasi awal. Registrasi awal. Nah, ini 3 juta. Dan untuk biaya formulir pendaftaran kita di sini kena 350.000. Jadi kakak tuh bakal ikut per semester atau ikut per tingkat? Biaya formulirnya 350.000. Jadi total semuanya yang mestinya kakak bayar kalau di jalur reguler itu adalah 11.850.000. Nah, di sini kakak bisa
sama kayak seperti tadi bisa dicicil. Misalkan kakak registrasi awal 3 juta. Nah nanti sisa dari 3 juta, sisa dari cicilan yang ini kakak bisa dicicil setiap per bulannya. Jadi nggak memberatkan kakak gitu loh, nggak harus membayar langsung gitu loh. Nah di sini kita juga menyediakan diskon nih 10% untuk kakak. Misalkan kakak membayarkan langsung untuk 2 semester ke depan, nanti akan mendapatkan diskon 10%. Dan misalkan kakak mendaftar di gelombang awal, itu nanti akan kami berikan diskon ke kakak. Itu kak. Setelah biaya kuliah ada biaya tambahannya lagi nggak kak? Nah baik, di sini kita terdapat biaya tambahan pendidikan. Yang pertama yaitu ada biaya jahit seragam atau almet yaitu 300.000. Lalu ada biaya company visit. Nanti jika kakak udah kuliah di sini ada yang kegiatan seperti company visit, nanti kena biaya sekitar 150.000. Lalu selanjutnya ada biaya beauty and handsome class. Nanti itu pasti ada di semester 2 perkiraan, itu kena biaya 100.000. Lalu ada uji kompetensi. Untuk yang program D3, uji kompetensinya itu adalah 4 kali. Dan untuk program sarjana terapan itu ada 6 kali. Biasanya dikenakan biaya 300.000 per sesinya. Lalu ada TOEIC-nya itu kita kena 400.000. Nah nanti ada biaya wisuda dan yudisium, itu nanti diinformasikan secara menyusul kan. Biasa di akhir program baru diinformasikan biaya yudisium dan wisudanya. Seperti itu. KIP apa aja yang harus disiapkan? Oh berarti lu kalau pembiayaannya kakak ini juga punya KIP atau Kalau untuk pendaftaran apa aja yang harus disiapkan? Kalau untuk pendaftaran yang harus disiapkan itu ada fotokopi KTP-nya 2 lembar, fotokopi ijazah legalisirnya 2 lembar, lalu ada fotokopi akte kelahirannya 2 lembar, fotokopi kartu keluarga 2 lembar, dan pas fotonya itu ada 3x4 dia 2 lembar. Dan untuk materainya 10.000. Kalau misalkan kakak ambil yang di program D3, kakak bawa materainya 4 lembar. Jika kakak mengambil di jurusan S1 sarjana terapan, kakak bisa membawa materai 5 lembar gitu kan. Oke deh, kalau gitu saya ngomong dulu sama orang tua saya. Oh boleh, silahkan. Nih untuk kakak bicara ke orang tua, boleh nih dibawa brosurnya. Nanti kakak bisa omongin lagi ke orang tua kakak. Jika kakak sudah ingin tertarik nih di kampus LP3 Pasar Minggu, kakak bisa mengisi formulir pendaftaran di sini. Nanti kakak bisa hubungi saya lagi ke sini. Nah, terima kasih kakak sudah berkunjung ke Politeknik LP3 Pasar Minggu. Semoga kakak tertarik ya untuk daftar kuliah di sini dan untuk berkuliah di sini. Terima kasih ya kak. Terima kasih. Boleh silakan dibawa brosurnya.